Halo Sobat Ngepop, kembali lagi bersama Medio Pop yang selalu setia menemani waktu leyeh-leyeh kalian. Ayo, siapa yang nonton ini sambil rebahan? Atau sambil manja-manjaan sama pasangan? Tenang. Pasukan jomblo jangan meriang. Medio Pop akan tetap setia menemani jombloan dan jomblowati yang kesepian. Sobat Ngepop, tahu dong berita yang akhir-akhir ini viral? Itu loh berita yang bikin puyeng pasukan emak-emak, yang akhirnya berimbas juga ke pasukan bapak-bapak. Aduh, apalagi kalau bukan soal kenaikan harga minyak goreng. Emang sih, Bapak Presiden kita yang terhormat sudah mengeluarkan himbauan supaya harga minyak jadi 14.000 per liter. Tapi, apa kalian tidak penasaran? Kok bisa sih harga minyak bisa melejit naik sampai segitunya? Katanya anak milenial, masa nggak mau tahu soal isu-isu yang begituan? Jangan mau kalah dong. Sini, merapat ke Medio Pop biar dapet asupan pengetahuan walaupun nonton sambil rebahan. Jangan lupa subscribe ya. Jadi gini Sobat Ngepop, sebenarnya itu ada banyak banget alasan dibalik kenaikan harga minyak. Maksudnya minyak goreng loh ya, bukan minyak urut. Iya, yang buat goreng-goreng emakmu di dapur. Bukan minyak rambut yang biasanya buat membelai rambut si ayang. Tapi di sini Medio Pop bakal ngerangkum beberapa penyebab kenaikan harga minyak. Ya, tentu dong. Itu semua kami ambil dari sumber-sumber terpercaya. Nggak usah khawatir. Sumbernya bakal kami cantumkan di kolom deskripsi. Nanti bisa kalian baca sendiri setelah nonton video ini sampai habis. Langsung tancap. Naiknya harga CPO, Crude Palm Oil. Kalian udah pada tahu belum apa itu CPO atau Crude Palm Oil? Gampangnya sih, CPO itu minyak dari kepala sawit. Maksudnya kelapa sawit. Itu loh yang buahnya gede-gede. Atau mau yang lebih ilmiah? Nih, dilansir dari jurnal yang dipublikasikan di website resmi Kampus Institut Pertanian Bogor, CPO itu minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit, atau bahasa latinnya Elais guinesis Chac Cae. Alah embuh, pokoknya gitu. Kalian baca sendirilah. Nah, kelapa sawit itulah yang jadi bahan baku pembuatan minyak goreng. Lah, terus penyebab naiknya harga CPO itu apa, Mas? Jadi gini, kenaikan harga CPO itu disebabkan dua faktor. Pertama, yaitu karena menurunnya supply CPO yang disebabkan oleh curah hujan yang terlalu tinggi di Malaysia dan Indonesia. Kan kalau ngomongin soal teori ekonomi, ketika supply barang menurun, harga akan naik. Kira-kira begitu sob. Lanjut faktor kedua, yaitu karena pandemi COVID-19. Loh, Mas, apa hubungannya COVID sama kelapa sawit? Kan tumbuhan nggak bisa kena corona. Lah emang tumbuhannya nggak kena corona, tapi pekerja sawitnya yang bisa kena corona. Sejak ada corona, kan banyak pekerja yang nggak kerja. Entah kena PHK, entah disuruh pulang kampung sama emaknya, atau bahkan meninggal dunia karena corona. Ingat loh ya, jumlah kematian di Indonesia karena corona
itu mencapai 144.000 jiwa per 31 Januari 2022. Di antara sekian ratus jiwa itu yang pekerja sawit loh ya. Tanya aja ke Pak Menteri. Hehehe. Intinya, karena jumlah pekerja sawit menurun, jadi produktivitas CPO juga ikut menurun. Bayangkan aja, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu lebih dari 14 juta hektar per tahun 2019. Kalau kebun sawit seluas itu, jumlah pekerjanya terus menurun, yang masih bertahan ya kempis-kempis dong. Lawong kamu disuruh angkat galon sama emak aja udah kempis-kempis kok. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan karena pandemi juga membuat banyak pekerja enggan kembali ke perantauan. Gimana enggak? Tes PCR buat naik pesawat aja dulu sampai jutaan. Mending kerja di kampung aja. Bantu-bantu jadi kuli atau ikut bapak macul di sawah. Semoga saja isu-isu tentang bisnis PCR itu bisa segera tuntas. COVID-19. Disadari atau enggak ya sob, adanya pandemi di seluruh dunia ini memang membawa banyak dampak, salah satunya kepada minyak goreng. Iya, tadi memang efeknya ke para pekerja sawit yang berkurang banyak karena pandemi. Tapi adanya COVID-19 juga menjadi faktor penghambat di bidang logistik, sehingga proses produksi minyak goreng jadi terhambat dan akhirnya harganya melambung naik. Menurut Pak Oke Nurwan, hayo siapa itu Pak Oke Nurwan? Beliau itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Beliau ngomong, ya bukan ke saya dong, tapi ke media. Mediapop cuma mengutip loh ya, ndak wawancara langsung. Lawong Pak Oke Nurwan itu yang mana, saya juga ndak tahu. Jadi, Mediapop hanya mengutip wawancara dengan Pak Oke di media CNBC Indonesia. Beliau pernah ngomong yang intinya kayak gini. Turunnya pasokan sawit dunia seiring dengan turunnya produksi sawit Malaysia sebagai penghasil sawit terbesar. Nggak sampai di sana, beliau juga menambahkan kalau rendahnya stok minyak nabati disebabkan adanya krisis energi di Uni Eropa, Tiongkok, dan India, yang menyebabkan negara-negara itu juga beralih ke minyak nabati. Gitu loh sob. Kan logikanya semakin barang itu banyak yang butuh, semakin langkahlah dia. Ya, simpelnya kamu naksir sama cewek, tapi ceweknya itu banyak yang suka. Kan semakin sulit akhirnya kamu mendapatkan dia. Harus berlomba-lomba dulu dengan orang-orang lain yang juga suka sama dia. Mahal-mahalan kasih hadiah. Untung-untung kalau kamu yang dipilih. Lah kalau bukan, ya apes namanya. Hehehe. Wes, ndak usah sedih. Sini aja merapat ke Mediapop, biar gabutnya dikit-dikit bermanfaat. Kurang lebih 3 itu tadi ya sob, yang menyebabkan minyak goreng meroket. Untungnya sih, Pak Presiden sudah kasih himbauan biar harga minyak tetap di angka 14.000. Walaupun kebijakan itu memicu panik buying di kalangan emak-emak. Seenggaknya, masyarakat bisa menggoreng lagi tanpa menangis. Hehe, goreng-goreng lagi, goreng terus. Dah, gitu aja ya Sobat Ngepop. Mediapop bakal segera kembali membawakan informasi yang dikit-dikit manfaat lah buat kalian. Ayo dukung channel yang baru tumbuh ini dengan cara like, subscribe, komen, dan sekalian share link dong. Link apaan tapi? Hehe.